Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Ardi akan mengulas materi pembelajaran yang selama ini anak-anak semua dapatkan guna untuk persiapan anak-anak semua menghadapi ujian sekolah. Maka mari kita simak bersama trik-trik untuk menjawab soal-soal terkait ujian sekolah, khususnya mata pelajaran seni budaya aspek seni tari. Anak-anak, perlu kita mengingat kembali bahwa materi pembelajaran kita dari kelas 7, 8, dan 9 itu ada 3 poin utama. Yang pertama adalah di kelas 7 dulu, anak-anak semua sudah belajar tentang gerak tari. Dalam arti di sini untuk level kognitifnya, untuk materi kognitif atau pengetahuannya, anak-anak belajar tentang elemen dasar tari, unsur-unsur pokok atau unsur-unsur utama dalam tari. Kemudian dalam unsur utama itu ada 3. Yang pertama adalah gerak, ruang, dan waktu. Ada 3 ya. Yang pertama adalah gerak, kedua adalah ruang, dan yang ketiga adalah waktu. Hati-hati anak-anak. Perbedaan 3 itu. Gerak itu yang berhubungan dengan pergerakan, perpindahan antar tubuh dari satu titik ke titik yang lain. Kalau waktu itu berhubungan dengan durasi dan tempo. Sedangkan untuk ruang, ya, ruang itu adalah besaran volume, besaran kapasitas atau kuantitas yang dibuktikan atau dihasilkan dari perpindahan itu. Ya, kemudian di semester 2-nya kelas 7 juga anak-anak juga mendapat beberapa tentang unsur pendukung yang ada dalam tari, ya, khususnya tari tradisi ya, Nak ya. Itu ada rias, kostum, kemudian properti, kemudian musik, begitu ya. Nanti kita akan bedah satu-satu lagi, kita mengingat kembali, mengulas kembali. Kemudian di materi kelas 8, pokok materi yang kita pelajari dulu adalah tentang keunikan ragam gerak tari tradisional. Nah, pada materi ini titik temunya adalah, titik utamanya bagaimana anak-anak bisa membedakan keunikan gerak tari yang ada di Nusantara. Misalkan di Papua, keunikan geraknya berada di mana ya, di unsur mananya. Berbeda lagi dengan di daerah Bali, kemudian sangat berbeda lagi dengan di daerah Jawa, kemudian berbeda lagi dengan di daerah Sumatera, apalagi Kalimantan. Maka dari itu, mari kita mengingat kembali anak-anak materi-materi yang sudah kita pelajari bersama selama 3 tahun kemarin, ya. Nah, untuk yang terakhir yang masih hangat adalah di materi kelas 9. Materi kelas 9 adalah materi tari kreasi. Ya, tari kreasi itu ada 2. Yang pertama adalah kreasi bernafaskan tradisi atau tradisional, dan yang kedua adalah tari kreasi bernafaskan non tradisi atau bisa jadi tari modern begitu. Baik, anak-anak, untuk materi ujian sekolah besok yang akan kalian dapatkan itu tidak jauh dari apa yang telah anak-anak semua dapatkan, terutama tentang materi kognitifnya. Tetapi ada beberapa materi yang itu adalah pengetahuan umum kedaerahan. Misalkan tentang tari-tari daerah dari Jawa Tengah, kemudian bagaimana filosofinya, begitu apalagi di Kota Semarang itu ya. Jadi anak-anak semua nanti mengimplementasikan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, misalkan begini anak-anak, nanti ada beberapa jenis soal. Yang pertama adalah soal yang di situ stimulusnya adalah bentuknya gambar. Maka anak-anak nanti akan menganalisis gambar mana yang sesuai dengan apa yang dipertanyakan. Misalkan di situ ada gambar, beberapa gambar tentang penari. Nah, di situ anak-anak semua nanti ada pertanyaan, misalkan berdasarkan gambar di atas, manakah tarian yang
bertumpukan pada gerak kaki. Nah, berarti anak-anak menganalisis keunikan gerak yang tarinya itu geraknya bertumpu pada kaki itu tari dari daerah mana. Nah, oh ternyata dari daerah Papua, maka dicari dari 4 gambar itu yang Papua mana. Berarti itu jawabannya ya. Itu trik-trik menjawabnya. Kemudian anak-anak, hati-hati. Ada stimulus-stimulus yang memang di situ itu nantinya akan mengarahkan kita untuk berpikir lebih kreatif dan lebih teliti, ya. Tidak serta merta stimulus itu langsung di situ jawabannya, tidak. Jadi betul-betul anak-anak nanti bisa berpikir lebih kreatif, lebih analitis, kemudian lebih kritis bahwa apa yang diminta dalam pertanyaan itu, gitu ya. Kemudian ada lagi anak-anak. Di sini clue-nya ya, nak ya. Kalau misalkan pertanyaan itu membahas tentang intensitas, kemudian kekuatan ya, aksen begitu, kemudian energik dan lain sebagainya begitu ya, tentang bagaimana kesan-kesan gerak begitu, berarti itu adalah yang dibicarakan adalah unsur dalam gerak, unsur utama yaitu gerak. Tetapi tatkala di dalam narasinya, teksnya itu menceritakan tentang waktu, mungkin temponya, mungkin lamanya tarian, itu berarti berhubungan dengan unsur waktu. Kemudian apabila di dalam soal itu narasinya, ceritanya itu bercerita tentang kesan bentuk bangun ruang yang dibentuk oleh pergerakan anggota badan, berarti volume ya nak ya, kemudian pola lantai ya, pergerakan antara posisi penari satu dengan lainnya, atau bahkan individu itu, penari individu itu, penari tunggal membuat pola lantai, itu berarti berbicara tentang ruang dalam tari. Jadi clue-nya itu anak-anak, kisi-kisinya itu. Jadi anak-anak harus jeli bagaimana nanti memetakan, oh pertanyaan ini mengarah ke ruang, pertanyaan ini mengarah ke waktu, pertanyaan ini mengarah ke gerak begitu ya. Kemudian bedakan anak-anak antara unsur pendukung dengan unsur utama. Hati-hati ya. Silakan nanti dibuka kembali catatannya, materi-materi yang ada di Google Classroom, kemudian di YouTube-nya Pak Ardi tentang penjelasan apa itu unsur utama, mana yang tergolong dalam unsur utama dan mana yang tergolong dalam unsur pendukung. Selanjutnya anak-anak, nantinya di dalam soal juga ada soal yang mengharuskan anak-anak itu berpikir 2 kali, mencocokkan antara pernyataan dengan gambar. Ya, jadi anak-anak harus bisa mengkombinasikan, oh gambar ini sesuai dengan gambar ini apa pernyataan ini apa tidak ya, gambar A sesuai dengan pernyataan B apa tidak ya, begitu. Nanti anak-anak pokoknya menganalisis. Jadi di ujian sekolah kali ini, khususnya di mapel seni budaya di aspek seni tari, anak-anak akan lebih banyak menganalisis kasus, ya, menganalisis kasus, baik itu yang di soal pilihan ganda maupun di soal urean. Nah, kemudian hati-hati anak-anak, tatkala nantinya ada anak-anak menentukan itu jenis apa, misalkan dalam iringan tari begitu ya, anak-anak harus tahu kata kuncinya. Kalau iringan itu jadi 2 anak-anak, internal dan eksternal. Kalau internal itu dari dalam diri penari sendiri, kalau eksternal itu dari luar penari itu sendiri, alat musik yang lain. Jadi silahkan nanti dibuka lagi catatannya, kemudian anak-anak mempelajari kembali soal-soal yang kemarin sudah diujikan oleh Pak Ardi, itu sebagai bisa untuk latihan kembali, bisa untuk refleksi ya. Jangan lupa silakan dikerjakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Jangan sampai anak-anak asal mengerjakan. Untuk
soal ujian sekolah pilihan ganda besok terdiri dari dua aspek. Aspek seni rupa dan aspek seni tari. Untuk seni rupa ada 20 soal pilihan ganda, seni tari juga 20 soal pilihan ganda. Nilai atau skor dari setiap soal pilihan ganda itu 2 poin, ya, 2 poin. Sedangkan untuk ureannya ada 5, nilai setiap soalnya adalah 4 poin. Saya harap anak-anak semua mengerjakan dengan baik. Jelas ya anak-anak ya? Jadi sekali lagi silahkan anak-anak nanti pelajari dengan baik. Pelajari apa yang sudah kita pelajari bersama selama 3 tahun terakhir. Ya, anak-anak bisa berliterasi bagaimana cara-cara menjawab soal. Selanjutnya anak-anak nanti juga ada yang menganalisis pola lantai, ya. Kemudian desain pola lantai. Kemudian desain pola lantai, bentuk-bentuk pola lantai. Pola lantainya itu ada apa aja, kemudian maknanya apa saja. Ingat ya, ada vertikal, kemudian pola garis lengkung atau melingkar ya, bisa bentuknya U melingkar, kemudian ada lagi pola horizontal, diagonal. Nah, pola-pola itu, garis-garis itu, garis pola lantai itu mempunyai makna yang berbeda-beda anak-anak. Hati-hati. Kalau vertikal itu warnanya kuat, ya. Kalau di horizontal itu juga kuat, tetapi kuatnya antar kanan dan kiri, tidak tajam. Kalau tajam itu yang vertikal, kuat tetapi tajam. Kemudian kalau melingkar atau garis lengkung itu adalah harmonis. Kemudian kalau diagonal itu adalah dinamis. Jadi anak-anak bukunya dibaca kembali, dibuka kembali. Saya harap untuk seni budaya kali ini nilai kalian akan menjadi nilai yang paling maksimal karena nantinya akan sangat membantu di perolehan nilai di semester 6 yang nantinya menjadi nilai ujian sekolah. Ya, hati-hati anak-anak, menjawab hanya 1 kali dan tidak boleh ngasal. Karena apabila nanti anak-anak menjawab lebih dari 1 kali, maka nilai yang akan diambil adalah nilai yang ada pada jawaban yang dikirim pertama. Begitu anak-anak. Saya harap sekali lagi anak-anak lebih bisa mempersiapkan diri untuk ujian besok hari. Terima kasih. Semoga clue-clue atau kiat-kiat ini bisa anak-anak pahami dan bisa menambah semangat untuk anak-anak lebih berprestasi kembali. Terima kasih, tetap jaga kesehatan anak-anak. Semoga apa yang kita harapkan selama ini akan menjadi berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sekian, salam sehat, selamat belajar. Pak Ardi tunggu semua nilainya, insya Allah kalau anak-anak mengerjakan dengan serius dan betul, insya Allah akan lebih dari KKM semua. Tidak ada nilai yang di bawah KKM. Itu saja, tetapi tergantung usaha dari anak-anak semua. Ya anak-anak ya, terima kasih, semangat anak-anak, jaga kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.